Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Theodorus dalam Renungan Kristen. Hari ini kita akan membahas tentang para murid Yesus yang ketakutan yang terambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 23-27. Begini firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Blessed people, apa yang terjadi kepada para murid adalah sesuatu yang memang secara manusia adalah wajar. Karena sebagai nelayan-nelayan yang berpengalaman bahkan menghadapi angin ribut di danau yang teduh itu adalah sesungguhnya hal yang bagi kita istilahnya ya makanan sehari-hari lah. Tetapi tentu yang dicatat oleh Matius, Markus dan Lukas ini tentulah peristiwa yang di luar kebiasaan. Tidak seperti biasanya. Angin ribut ini angin yang sangat hebat sehingga mereka dilanda ketakutan. Nah, para murid Yesus sudah mengikuti Yesus, tapi kok bisa mereka ketakutan? Nah, mengapa bisa begitu? Blessed people, poin yang pertama, karena mereka kurang percaya meskipun Yesus ada bersama mereka di perahu yang sama. Jadi Yesus ada di situ tetapi mereka kurang percaya. Ini masalah utamanya. Kita juga harus mengakui demikian. Ada masanya kita menghadapi satu situasi yang di luar kebiasaan, rasanya biasa kita bisa hadapi. Tetapi ada waktunya kenapa kok kita sangat ketakutan. Ini kita harus akui bahwa ya begitulah ya. Orang Kristen juga bisa sekali waktu menjadi kurang percaya. Jadi lihat di sini ya kalimatnya. Mereka membangunkan Yesus. "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Nah, Tuhan, tolonglah adalah benar. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi angin ribut dalam kehidupan kita, adalah sesuatu yang memang harus kita utarakan sebagai manusia yang terbatas adalah meminta pertolongan Tuhan. Tetapi yang dikategorikan kurang percaya ketika para murid berkata, "Kita binasa." Jadi dengan demikian mereka tidak mempercayai bahwa pada saat itu Yesus sang kehidupan, Yesus yang adalah hidup, yang akan memberikan mereka hidup yang kekal. Tetapi saat itu mereka telah dikuasai oleh ketakutan sehingga mereka tidak melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, yang kedua, karena mereka belum dewasa rohani meskipun mereka telah sekian waktu mengikuti Yesus. Nah, jadi kurang percaya, ada waktunya kita kurang percaya karena ternyata inilah faktor di mana kita harus jujur juga bahwa mungkin kita belum dewasa rohani. Sudah mengikuti Yesus, jadi orang Kristen sekian lama, bahkan sudah melayani Tuhan di gereja atau di marketplace, tetapi kok kita masih takut, masih dilanda ketakutan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita belum dewasa rohani. Harus diakui. Nah, blessed people, apa yang kemudian Yesus lakukan? Yang pertama, Yesus menantang iman dari para murid. Dia katakan, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Yang kedua, Yesus menghardik angin dan danau itu. Danau yang sedang bergelora oleh angin ribut itu, hanya dengan hardikan Yesus, maka dikatakan danau itu menjadi teduh sekali. Dikatakan angin dan danau pun taat kepadanya. Hardikan Yesus menunjukkan kemahakuasaannya atas alam, karena alam itu adalah ciptaan dari Tuhan, Allah Tritunggal,
Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, blessed people, dengan demikian kita dapat melihat di sini bahwa Yesus memulihkan iman para murid terlebih dahulu. Barulah ia kemudian memulihkan kondisi danau itu. Jadi dalam permasalahan hidup kita, bukan masalah badainya, bukan permasalahan faktor luarnya, apa yang kita hadapi yang diselesaikan oleh Tuhan ketika kita berteriak minta tolong, bukan itu dulu. Yang dipulihkan adalah kondisi manusia rohani kita. Dia bereskan dulu itu. Betapa baiknya Tuhan. Manusia kitanya yang dibereskan, manusia rohani, iman percaya kita, itu yang pertama dipulihkan. Baru kemudian masalah luarnya. Jadi blessed people, masalah terbesar kita bukanlah masalah yang kita lihat, yang kita alami, yang kita rasakan. Sesungguhnya iman kita itulah yang bermasalah. Amin. Nah, bagaimana sekarang jika kita mengalami badai pencobaan di hari-hari ini? Bagaimana respon kita? Beriman teguh pada Tuhan atau ketakutan? Saya percaya ketika kita semakin mengenal Tuhan, semakin kita membaca Alkitab, firman Tuhan, firman Allah yang hidup ini, maka Roh Kudus akan selalu memberikan kekuatan dan ingatan akan setiap perkataan Tuhan yang berkuasa itu. Ketika kita melihat badai, kita melihat Allah yang jauh lebih besar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya saudara sekalian senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan di hari-hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya.